Remote nih. Udah banget ya. Buset, bener Pacet. Katanya kemarau panjang ya? Kayaknya sih iya. Tapi barusan baru main. Enak banget sih gue. Iya. Flash. Chris, gue menemukan apa yang lu cari dari tadi. Apa? Yaudah, tambahin lagi. Bitcoin. Barangkali dapat satu lagi. Bisa dapat bakso nggak sih kayak gini? Sakuannya. Ya, Kagak lah. Ada. Gope sekarang Gope apa ya namanya tuh Permen dapat buat permen apa? dapat 2 doang. Nah iya. Guys. Ini jadi udah mulai lah. Lu Sebenarnya seperti biasanya. Ya. 3, 2, 1. Welcome. Selamat datang kembali Yes. di Tanpa Naskah. Oke, hari ini adalah hari yang spesial buat kita bertiga. Baik. Kita bertiga di sini. Yap. Ada satu sebenarnya sama dia lagi. Ada. Tahu dia lagi kemana? Nyari ini. Lagi nyari ini. Lagi nyari Wangsit. kitab suci. Nyari wangsit. Terus sama ini. Belum dapat feng shui gitu. Feng Shui. Feng Shui. Oke. Feng shui-nya belum sinkron. Eh, Feng Shui-nya apa? Preman Feng Shui. Astagfirullah. Ya gitulah ya. Kebetulan kenapa kita bertiga ada satu friend di sini? Ya. Pasti biasanya Hmm. pasti ada hal yang spesial. Buat apa? Spesialnya apa? Anniversary. Iya. 1 year. Wih, One setahun. First year. Iya First year. Tahun Ya, pertama tahun kita pertama kita apa ya bergelut. Ya. berjibaku di podcast Tanpa Naskah ini. Hmm. Ya, mungkin kalau untuk tanggalnya mah mungkin di pertanggal 22 Juni ya. Betul. 22 Juni yang mana awalnya aku cuman berdua sama Ray yang tadinya mau bergelut di konten horor tapi tidak jadi. Kenapa ya? Ya. Horor sih. Iya Horor. sih. Tapi Betul. sebenarnya konten-konten horor itu ya Masa horornya cuma gitu-gitu aja ya. Tapi ada juga yang lebih horor. Kondisi kita juga Kondisi lebih negara horor lagi. kita. Itu dia. Kondisi negara kita. Itu udah dark pattern ya. Ya pokoknya mulai dari berdua akhirnya bertiga adanya si Pras ini gitu kan, adanya orang di sebelah saya ini nih. Nah ya mungkin menambah warna, nggak tahu warna apa, warna apa, warna abu ya, terus akhirnya berekspansi juga, narik host baru gitu ya, yang host keempat itu yang mana dari CEO itu, anak CEO dulunya. Dulunya anak CEO, terus aku tuh sempat nemu dia tuh waktu pas dia jadi tukang kebun. Harvest Moon. Ya di perkebunan Harvest Moon gitu. Dia waktu itu lagi mancing juga di situ. Karena emang hobinya mancing, dan hari ini juga bertepatan dengan aktivitas dia mancing gitu. Beneran mancing. Bukan main. Pokoknya itulah. Terus yang beneran tuh gitu kan, enggak, mancing. Lebih tepatnya ini. Jadi waktu itu kita ya kayak tadi disebutin, kita berdua, terus ada Pras, terus pas kita berjalan lagi, kita ada juga dari podcast sebelah, yang dimana aku mau jadi narsum tapi langsung bubar. Berarti sudah destruktif itu ya? Berarti itu salah antum. Kalau antum nggak jadi narasumber, nggak bakal belum nikah. Kayaknya bakar rumah orang tapi dulu kan aku pernah jadi narasumbernya kan di podcastnya dia ini sama temennya. Ya, mungkin kayaknya lebih dark sih kayaknya. Kayaknya kan waktu itu tuh terakhir aku tuh ngobrolin masalah percintaan di dunia kerja. Nah, betul. Iya. Kita sama Tintam bilangin. Iya, jadi mungkin banyak, nggak tahu, mungkin mantan yang kepanasan atau gimana, lalu akhirnya di-report atau gimana. Terus ya itu. Tapi enggak, aku nggak akan berspekulasi yang belum tentu kejelasannya gitu ya. Tapi cocok jadi nih bosku
adalah pacarku di tempat kerja. Buset lah, ini mah otak sutradara Bosku, FTV mah bosku. beda ya. Pacarku adalah Pacarku manajerku adalah bosku. di tempat kerja. Mimpi. Terus lah ya. Tapi bisa aja. Ya bisa aja, tapi kalau Ah. kita satu level. Oke. Tapi kan Tapi kalau di FTV gampang kan? iya, yang punya FTV Iya. mah gampang. Iya. Semua juga jadi. Tapi yang lebih berwibawa dan mempunyai sebuah tanggung jawab yang gede dan ininya apa ganjarannya banyak tuh enaknya jadi bos MPG sebenarnya. Oh, Harusnya. ya, Ya kan aku Kenapa? benci banget sama itu. Kemanusiaan. Kenapa sih aku benci banget sama orang itu? Apalagi saya. Karena korbannya. Korban ke Ada 10.000. Wah, gue. ya intinya Jelas, pokoknya. tidak terasa ya kita bisa sampai Di di tahap titik ini, di titik Wah, ini iya. juga yang Tuh. apa ya memang hal baru bagi kita semua juga hal maksudnya. baru. Iya maksudnya dia terkhusus di ranah per YouTubean per podcast dia nggak tahu apalah kalian menyebutnya, cuma memang bagi kita buat hal yang sangat luar biasa gitu gitu Iya. bagi kita pribadi lah gitu Nah, maksudnya. kebetulan aku mau nanya nih sama kalian. Oke. Dulu kalian berani nggak sih ngobrol di depan kayak gini? Ah, Coba dari mana kamu dulu? Pakai detail. Aku- ya enggak lah. Gimana? Kalau aku Mengenai kan kalau misalkan dulu kan orang yang apa sih berarti kalau misalkan orangnya itu tertutup introvert. introvert. Ya, introvert. Ya. Nah, Katanya dulu kan introvert ya. betul. Terus kenapa sih gitu akhirnya beraniin diri buat akhirnya ngobrol di depan publik kayak gini gitu. Oh, oke. Jadi mungkin awalnya penonton juga sih. Penonton juga adalah salah satu channel misteri mungkin dulu ya. Nggak apa-apalah, Ewing SD dulu kan ya. Sering nonton konten itu. Tahu Ewing? Taunya yang Sekarang jadi 4K kalau nggak salah. Oh. Iya. Nah. Nah, apa? Oh iya, Kasih ematin. Salam. Oh, iya. Buat Om Ya, Ewing. Ewing. tapi thumbnailnya masih 3JP itu ya. Tuh foto channel. Iya. Itu tuh. Oh iya. Serius. Tapi yang memang pernah ditanya kan di podcast yang apa? Si ini nih. Di atas 12 itu lah ditanya. Lu tuh dia ditanya dia tuh. Kenapa sih ini padahal channel lu tuh MSD tapi kenapa sih ini apa PP-nya apa burem, katanya signature. Otentik. Karena katanya dia tuh ya karena orang taunya ya ini ya ciri khasnya maksudnya tuh dari hal kecil katanya tuh itu tuh udah kena banget gitu dan ya dia banget gitu loh, nggak ada yang nggak kenal dia dengan thumbnail ini gitu. Ya. Berarti itu brandingan ya. Sebuah branding. Salah satu brandingnya mungkin ya. Karena ada beberapa yang bilang juga karena ya kita jangan lupa sama kita yang dulu. Kita yang sekarang tuh kita yang dulu ya bocah ingusan ini yang bikin kita tuh ada di sini sekarang gitu. Betul ya sih. Memang sesimpel itu tuh yang kita ini tapi bermakna gitu. Itu sih. Iya sama kayak kita, makanya karena memang kita tuh dunia permusik, makanya kenapa lu kita Rolling Stones. Ini tapi ada mic-nya Rolling Stone. Iya. Ngomong-ngomong lanjut tuh. Oke. Gimana sih perjalanan lu tuh di dunia Sorry ya. multimedia? Cabut. Oke. Ada notif ibu negara. Jadi udah makan belum, Beb gitu. Kagak. Jadi ya itu tadi awalnya nonton beliau ini terus tiba-tiba ya lebih tepatnya dulu nontonnya sama Pras ini. Kalau aku sambil ini. Aman apa? Biasa. Jadi sering nontonin kontennya beliau. Ya dulu sebut aja ada satu ruangan namanya dark room lah kalau di rumah. Dark room. Wah itu mah pokoknya the best lah. Tempat the best gitu ya. Tempat yang bisa mengheningkan cipta. Itu mengheningkan ciptanya 24 jam. Mengheningkan cipta 24 jam ngapain coba? Udah kayak fans MU anjir. Jadi nonton beliau ini terus
lama kelamaan ya kenapa nggak bikin juga gitu ya. Kenapa nggak bikin juga. Waktu itu aku masih inget masih pakai LG yang masih 3GP si videonya. Nah mulailah situ konten-konten misteri dengan tanpa mic-nya, terus pakai kamera depan doang. Oh jadi dulu namanya tanpa mic. Tanpa mic. Iya bisa. Iya bisa. Ya karena kalau teman-teman tahu dulu pas dia perdana banget terjun tuh ya gitu. Ya bener-bener tanpa mic, nggak ada mic. Gimana? Ada apa aja yang lu lihat lah. Jadi pernah dia tuh YouTube dulu apa Spotify dulu? YouTube dulu ya? YouTube. Ya. Iya YouTube. YouTube. Jadi gitu bener-bener darkroomnya bener-bener darkroom, kagak ada lampu, susah. Jadi kagak kelihatan gitu loh. Gue juga darknya kan, sama gue juga dark. Jadi ya gitu. Warna kulit. Gua tanya itu gimana sih ininya BNT-nya ya udah gini aja. Kayak selfie gini. Iya. Kayak Soleh Solihun. Oh. Jadi Serius. gini Gitu, aja. Jadi gitu. ngomong Berarti gitu. ada selayar gini isinya muka semua gitu. Muka. Iya. Soalnya, Iya. itu kalau hinyai semua tuh. Gua tanya dia tuh lah, kenapa sedekat itu kagak ada mic. dia belum ini ya pakai mic HP aja yang include aja gini. Jadi makanya kita deketin. Gini ada suara azan bukannya ya break azan. Dilanjutin. Jadi kayak astagfirullahaladzim. kayak ini Waktu itu. iya, mboknya ini. Headset di Rukia. Iya. Buat tanya, jadi udah beratnya ini aja kayak apa dikatanya suara pengiring. Jadi supaya kita tidak ya ini kita tuh nggak boleh takut yang sama namanya hantu, tapi kita takut sama yang Maha Kuasa. Yang penciptanya. Iya, tapi pas makhluk. Udah waktunya sembahyang tetap ngetek video tapi astagfirullah. Nah, ada cuplikannya di sini. Ada Itu. cuplikannya nah. Enggak. Conjuring ini ya. Conjuring. Tapi memang itulah kayak dia tuh ya dulu sempat ya kena sebenarnya apa ya kita bertiga dulu tuh ya memang ya bukan gitu ya karena memang waktu itu tuh ya memang yang namanya konten horor tuh gampang banget terengage dan terekspos. Dan ya sebenarnya kalau dari kita pribadi itu bukan karena nyari lagi ramenya, tapi ya sebenarnya karena memang ya karena sudah pop culture kita juga ya, maksudnya itu budaya perhantuan udah kita tuh pokoknya udah kental banget lah di negara kita mah ya kalau soal kayak gitu mah gitu. Iya ada korsleting listrik jebret di tiang listrik juga disangkanya ya Banaspati. Ada yang mau teluh katanya tuh. Kan kayak gitu tuh. Oh ini ya kalau lu hidupnya di Amerika itu UFO gitu. Iya bener. Serius itu UFO gitu loh. Lebih ini apa lebih modern lagi nggak sih? Iya. Ya kan menjolimi alien nanti. Iya sih. Tapi emang aneh. Ngejolimin alien juga jadi terjolimi. Iya. Ya karena gitu tuh. Jadi karena memang kita tuh pecinta horor dan hal-hal yang misterius kayak gitu ya gitu. Jadi videonya dia juga kayak udah kayak file ini SCP. Jadi gak kelihatan. Ya kan kalau kalian kan maksudnya pernah lihat tuh konten-konten yang dari deep web, dark web kan visualnya kan burem, nggak jelas. Nah kontennya dia kayak gitu. Iya. Langsung gitu kayak gitu. Apa? Dia tuh suka bersin. Mungkin brandingannya. Kalau Dustin kan batuk. Nah, dia bersin. Bersihinnya nih kan. Jadi karena dulu tuh ya memang bener-bener ya bukan fanatik tapi ya memang ya suka aja lah. Aku sama Aldi tuh sering banget sampai yang orang lain mah healing tuh ya liburan kita mau wisata horor ya malam Jumat agak lain ke Radio Dahlia. Dahlia Ardan cu. Ada. Dahlia mah dangdut biasanya di situ. Dahlia. Kayaknya marhaban tiba. Jadi kita ekspor tempat-tempat mistis yang ada di Bandung ya entah urban legend dan sebagainya macamnya dan ya CP juga sebenarnya itu ya memang karena jangan salah kayak gini-gini dulu dia punya band kalau manggung kunci. Ini nggak jelas tadi. Musrik itu musrik astagfirullah. Art. Pokoknya ada setelah aku pikir-pikir ya, setelah aku berpikir ya dari hal itu gitu ya ternyata aku dekat banget dengan yang namanya satanis gitu ya. Nah itu. Makanya aku langsung tobat lah gitu ya. Tobat apa? Tobat sambal. Tomat. Dulu nomor
nomornya dia belakangnya tuh 666. Gue masih ingatnya kan ya. Lah Oh ya? Iya lah kok ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia nyesalnya tuh. Jadi ada kesialan ternyata. Nah, oh dari angka itu sial. Dari Iya, angka. tapi nggak tahu ya itu terlepas dari yang nggak tahu ya mungkin emang bener harus kayak gitu ceritanya gitu. Jadi itu tuh aku dulu tuh emang karena emang FOMO mungkinnya sama teman-teman di rumah band lagi hype-hype-nya band-bandan gitu. Lalu akhirnya emang di sini anak-anak di sini tuh mungkin jiwa-jiwa metal kayak gitu. Jadi akhirnya bikin suatu band yang mungkin erat kaitannya sama dunia satanis lah gitu. Bikin black metal yang kalau misalkan lagi manggung tuh pakai black face, pakai pokoknya di hias-hias gitu. Oh, ya, di painting. Corpse ya, apa namanya tuh? Corpse paint ya, pakai corpse paint. Udah kayak ini berarti ya. Nah, Misfits. Nah, ya model-modelan gitulah. Ya, pokoknya intinya pakai make up lah ya. Dibikin hantu-hantu kayak gitulah. Tapi setelah mungkin waktu itu aku berpikirnya ya udah yang penting mah happy aja gitu band-bandan. Tapi ngelakuin hobi lah. Itu ternyata aduh aku deket banget dengan yang namanya Lucifer. Lah, gini banget. Itu tuh karena aku enggak yang apa ya? Mendalami ritual gitu enggak. Aku enggak ritualan, cuman sekedar kayak ngikut bandnya aja, teman-teman aja gitu. Bandnya yang mungkin yang kayak scream, yang kayak detakan si drum ya pokoknya. Atau mau nyoba bikin kita ada gotik syariah. Gotik syariah ngapain gotik syariah? Ntar kita ke beres ininya kita umroh. Aduh. Nah, ya intinya gitulah ya. Jadi ya memang apa ya di tanpa naskah ini tuh kita tuh punya beberapa kesamaan di dalam berbagai hobi lah. Ya intinya apa ya kita bertiga suka dengan konten horor, kita suka sesama suka apa ya musik ya kita bertiga dan wah jadi tanpa naskah enak. Lanjut lah mungkin gitu ya nggak tahu ya soalnya itu tadi lah lanjutin dulu tuh perhororannya gimana sih dan kok lu bisa jadi bang saya punya cerita gitu. Oke. Kalau soal pegang nggak ya kan pengen sambil ngemil soalnya. Ya kalau waktu itu mah sebenarnya gini awalnya sih bukan langsung boleh gitu. Ntar aja ngomongnya nggak akan benar kita kan nggak jelas bukan kayak gitu cuy kalau ngomong tuh biar ngomong kayak gitu ya mungkin isi dari omongannya jelas cuman pas kita intonasinya gitu kayak kedom ya makanya aku nggak makan dulu ini coklat karena kegedean di mulut juga ini. Tapi takutnya kita ngomong nggak jelas disangkanya kita baca mantra ya. Iya, tapi ini bener enak loh. Ini dari si Agus temen aku di tempat kerja. Dia jual ini tuh 25.000-an. Ini katanya sih dari coklat. Iya nggak kedengeran. Oh iya. Katanya sih itu tuh dari coklat mentahan yang dibuat di PT Ceres katanya gitu. Oh, sama jadi ini lagi gitu ya. Terus dijualin keluar. Boleh Kang Agus kalau misalnya ngirim lagi boleh ada di kontak di bawah aja ya. Yang ngirim ya beli cuy, beli. Yang nggak serta-merta ngirim. Kita nggak di endorse saja kita mempromosikan UMKM teman kita. Iya nggak apa-apa. Teman dia sih. Iya teman aku. Makanya beli apa? Coklat mentahannya Ceres. PT Ceres. Aduh, kok aku spill perusahaannya? Siapa tahu nanti Ceres mau. Iya, tapi terima kasih lah buat teman aku ini. Thank you. Nyampe kedengerin. Yang mana? Promosi. Oh iya. Jadi awalnya dari konten horor. Iya. Terus. Tapi aku tuh tadi tuh nanyanya kayak gini. Kenapa sih gitu? Kita mau bikin podcast ini gitu. Jadi dari awalnya itu kan kenapa sih kepikiran kata Sunda Jawa gitu bet kepikiran gitu pikiran lah ya bet kepikiran kontrik nah sih bet ya ya ini aja pertama emang karena suka ngejalaninnya suka oke. Suka karena apa ya
mungkin dikarenakan dulu kan orangnya introvert jadi jarang cerita lah. Sekalian cerita di Facebook ngawur pokoknya. Tapi di zaman itu. tapi sekalinya cerita di sini dalam banget ya. Waduh. Cerita dia ya. Dalam juga ya. Ya, nah itu ya mungkin bisa diambil positifnya. Iya, banyak sih. Banyak sih yang aku ambil positifnya gitu ya. Ternyata dari seorang Ray yang kita kenal orangnya introvert, pendiam, tapi ya terus boker di celana enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yuk, kita. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nggak expect kalau jawabannya gitu. Iya sih asik. Nah, Iya. Iya. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Lah jujur Iya. serius. Itu kenapa sih gitu kepikiran kayak udah deh aku mau bikin pengen cerita ngeluangin untuk di medsos gitu ya. Ya mungkin di platform ini gitu. Karena ya jadi mungkin jauh sebelum kalian berdua ketemu dan memutuskan untuk bikin channel background ya basic dulu tuh gimana sih? Kok sampai mungkin itu salah satu hal yang buat lo tuh nekat untuk seorang introvert kok berani speak up di publik gitu. Oke, ya itu. Kayak narasumber. Iya, ya ini gini. Tahan. Tahan. Benar juga sih. Aku magnetnya ke dalam ini. Jadi kan kalau kamu ngobrol bisa ketek juga di sini. Ya, jadi nggak harus gini. Nyangkutnya. Nah itu tuh. Nice. Terus. Keren juga di sini. Jadi pas ngomong ya ketek juga sih di sini suara. Masuk ya. Jadi aku ngomong juga ketek. Nah, Nice. Ya tapi sebenarnya kalau kita sih nggak pakai mic nggak masalah dia. Dia pakai mic saat ini enggak cowok soft bukan. Iya. Amin ya Allah. Begini ya. Itulah. Ngomong. Ya bukan iseng apa namanya? Suka aja ngejalaninnya. Suka ngejalaninnya dan ya sempat FOMO juga sih baca. Dulunya. Karena dulu kan lagi musimnya konten yang satu orang bisa kesurupan 10.000 makhluk halus. Buset. Itu yang aku bikin wah ternyata impossible ya. Gitu loh maksudnya. Ya capek sih pasti ya. Yang denger juga capek itu. Apa? Yang denger juga capek. Gitu ya. Ya jadi suka dengan hal seperti itu waktu dulu. Terus ya udahlah kenapa nggak bikin sendiri dan ya nyoba aja terjun langsung dan walaupun pada saat itu hasilnya sering lupa password sehingga channel YouTube-nya 3 apa kalau nggak salah lupa lagi ya lupaan gitu ya, tapi memang jadi lu nyobanya memang langsung ke horor. Iya. Jadi terjun di apa? Ya di dunia horor kayak misal gini sih. Sering dengerin juga kan salah satu programnya radio anak muda di kota Bandung. Ya kan? Radionya anak muda. Yang sekarang dibikin Dahlia. Bandung ya. Masih tahu ya openingnya gitu. Kalau kalian masih ingat berarti kita seumuran. Nah, kalau nggak seumuran mungkin kalian lebih tua. Atau lu penyiarnya lain tuh. Ya, salah satunya ini. Itu lebih ke jenis yang gimana? Horor. Ya karena itu tadi unlogis lah di luar logika aku gitu ya. Makanya seneng konten-konten horor. Terus seneng juga dengerin orang ngobrol di radio gitu kayak aku tahu itu ada frekuensinya tapi ketika ngedengerin radio tuh kayak lagi ngobrol beneran interaksinya gitu. Nah apalagi kalau topiknya sama-sama yang lagi dialamin lah gitu ya, berasa ada teman ngobrol itu sih paling salah satu ininya. Terus ya udahlah dan awalnya si Tanpa Naskah ini sebelum ada pun sebenarnya konsepnya kita nggak kayak gini di awalnya PCP nggak gini. Jadi kita ini kan kita perjalanan tanpa naskah deh dulu ya dari awal. Jadi awalnya itu kita iseng-iseng ya. Iseng-iseng dulu. Jadi enggak tapi gini bentar itu kan udah versi dia. Ini versi lu. Oh iya. Kenapa sih lu pegang dulu. Mau apa? Pegang aja deh. Begini nih. Gimana?
Dia mas kayak gitu tadi tuh. Gimana? Ya PMS ya. Enggak, tadi Kemana? tuh dia tuh ribet di sini, terus dia ngerasa nggak enak, terus coba tadi pegang aja. Gini aja. Nah, Licin. Gimana? ya dia kan udah. Nah. Ya memang basicnya dia ya karena memang lu suka horor tuh gila dari segi apanya? Ya karena kalau lagi viral atau kayak memang karena di luar nalar aja. Itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat tapi kita cari gitu ya. Iya. Karena kepanasarannya. Kepada itu lu dia. Percaya sama yang halal goib? Enggak gitu. Mungkin kayaknya dia pengen lebih apa ya? Tahu penampakannya mungkin atau gimana. Itu dia. Sejujurnya itu salah satu faktornya. Jadi dari rasa ketidakpercayaan dan penasaran. Dan bukan ketidakpercayaan, percaya sih percaya kalau yang kayak gitu tuh pasti ada, tapi mungkin lebih ke kayak pengen lihat tampilannya itu. Ya. Sekalian di review gitu. Iya, jadi ternyata tampil. Ya. Jadi bener nggak sih kata orang-orang kalau si makhluk kayak gitu tuh tampilannya kayak gini kayak gitu. Iya. Makanya si Ray ini pengen ngebuktiin gitu. Berarti pengen membuktikan bener apa enggaknya kata orang. Ya. Kata si IndiHome ini. Kata si IndiHome kan bilangnya dia berpakaian ini, terus berpenampilannya mungkin tinggi besar, hitam kayak debt collector. Bisa aja kan? Sorry ya. Apa? Maaf. Iya sih. Oke. Nah kalau lu sendiri horornya kenapa kok sampai tersirat dan tersurat cinta untuk iblis. Dari apa yang menyenangkan dari horor bagi lu sendiri dan sampai gua kan punya teman yang suka horor bikin horor atau gimana? Horor gimana sih yang pernah mau jadi konten? Jadi dulu tuh ya tanpa naskah tuh mungkin tadinya karena kita itu berangkat dari kerandoman ya. Jadi sempat berpikir kayak gimana kalau kita nge-review aja tengah malam misalkannya kan rumah kita kan dekat sama rel kereta ya. Benar. Dimana mungkin dulu rel kereta historinya kan ada yang menyedihkan lah, banyak menyedihkannya. Jadi banyak tragis. Ya banyak cerita kelamnya, tragis, tragedi apapun itu. Jadi kan seiring lama kelamaan dari itu kan banyak juga obrolan dari warga-warga sekitar yang katanya menemukan ini itu dan sebagainya. Jadi aku tuh sama si Ray itu sempat kayak Ray jam 12 malam kita ini yuk katanya telusuri rel katanya. Ya mungkin tadinya dari hal yang dekat lah gitu ya, karena kan kedekatan rumah kita dari rel itu kan dekat banget. Jadi akhirnya pengen nyoba tapi akhirnya mengurungkan niatnya karena mungkin takut kesurupan. Lebih ke ini sih apa sih dulu teh kasarung bukan mungkin lebih kendala kayak misalkan kita mesti invite narsumnya juga invite narasum terus juga mungkin dari cerita-cerita juga kan nggak mungkin dong kalau kita ceritain hal yang nggak bener-bener faktanya gitu kan. Jadi atau yang kita sebut cerita wadidaw lah gitu ya. Jadi cerita yang diada-adakan kan nggak mungkin lah gitu. Apalagi kita itu pengennya itu membawakan cerita yang benar-benar real adanya gitu. Karena iya sih, karena memang di momen itu tuh apa ya, terlalu menjaga kalau misalkan pembahasannya tuh tentang urban legend doang kan. Iya, betul. Yang itu kan berangkat dari sebuah katanya doang kan, belum ada bukti empiris. Ya, betul. Jadi ya sih memang. Tapi ya mungkin ntar ini tuh masuk ke poin yang bakal ntar dibahas lagi gitu. Tapi ya memang di 2000 berapa ya? 15 2016 apa sih ini sebelum tanpa naskah ini? Iya itu tuh. Iya, kalian mau. Oh, iya, setahun yang lalu berarti. Iya, 2025 lah ya. 2025. Enggak, maksudnya tuh di momen-momen yang maksudnya tuh apa ya? Konten horor tuh top rank. Oh, pas lagi top ranknya. Iya, itu kan 2016-an gitu kan. Jadi banyak kreator-kreator tuh yang bodoh amat dengan kerealitaannya, yang penting ini dibahas dan banyak orang suka kan. Ya memang karena kalau terus ya memang membosankan sih. Jadi kalau dari aku pribadi ya sebenarnya
sah-sah aja ya. Hmm. Yang konten kreator mau bikin cerita wadidaw tentang Ya. horor atau cerita apapun itu. Cuman kendalanya bagi aku pribadi tuh kalau untuk buat cerita-cerita yang benar-benar nggak ada faktanya tuh agak susah, Pras. Jadi nggak seluas mungkin ya kalau Betul. kita cerita. Jadi Gak leluasa juga nggak lah ya. leluasa kan mungkin kelihatan juga kalau apalagi kalau misalkan narasumbernya itu jangankan narasumber deh, kita aja gitu ya terbatas gitu. Kalau misalkan kita mungkin sebelum tag kita bikin cerita-cerita yang ya wadidaw gitu ya tentang horor, tapi pas begitu praknya apalagi kan skill dari kita ini kan mungkin dari awal tuh belum tahu ya skill yang benar-benar bagus untuk membawakan acara itu seperti apa supaya nggak kelihatan cerita wadidawnya. Nah, aku tuh sama si Ray itu mentoknya di situ ya. Jadi kayak Ray kayaknya lebih baik jangan deh gitu konten horor mah. Kecuali kalau kita benar-benar ngebuktiin sendiri, kita jalan sendiri kayak ke tempat-tempatnya angker kayak gitu. Tapi berat kalau misalnya kayak gitu tuh beras kadang ada yang nggak kita kelihatan tiba-tiba nempel aja. Nah aku tuh takutnya bisa ngerubah entah dari sikap kita atau dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih baik daripada itu terjadi, karena yang gitu tuh terjadinya nggak hanya ke kita aja, mungkin kitanya kuat punya benteng mungkin kitanya, tapi biasanya yang kayak gitu tuh nyerangnya kalau nggak ke kita ke keluarga. Takutnya langsung ke situ. Lebihnya ke situ. Sebenarnya aku nggak takut sih kalau untuk masalah yang kayak gitu kan ya aku juga sebagai mungkin umat muslim juga kan diajarin doa perlindungan dan sebagainya gitu. Tapi yang ditakutkannya itu mungkin akunya kuat tapi ke keluarga akunya enggak. Jadi aku takutnya kayak gitu. Jadi lebih baik ya udah deh untuk makhluk yang seperti itu kita hidup berdampingan aja, kita nggak usah saling ganggu. Terus mungkin aku langsung ke Ray gini aja, Ray gimana kalau kita cerita random aja masa keseharian, kan gampang tuh. Itu kan gampang tuh, karena entah gampang kita temukan lah. Iya, entah mungkin kita mau gosipin siapa gitu ya teman-teman kita ataupun berarti detik-detik tanpa naskah mau lahir nih. Nah gitu jadi akhirnya langsung sama Ray kita matengin aja deh, kita ngobrolin aja masalah kehidupan aja sehari-hari gitu. Entah kan istilahnya gini, kita tuh berangkat itu dari hal yang simpel. Tanpa naskah itu sebenarnya simpel. Jadi dalam artian gini, besok mau tag nih misalkan, kita ngomong misalkan di hari besok di detik itu misalkan nih kayak Ray tag yuk gitu ya. Asal ada kameranya atau device perangkat dan lainnya ya udah jalan gitu. Jadi apapun yang kita obrolin ya udah senemunya kita gitu ya. Betul. Kayak gitu. Makanya dicobalah, aku tuh pengen ngobrolin masalah hobi. Awalnya ya hobi ya. Hobi dulu kan. Hobi apa sih? Hobi. Aduh aku lupa. Episode pertamanya itu tuh pertama kita yang gagal dulu, SD. Yang gagal dulu. Yang sebelum dulu, channel ini ya? Dulu tuh tanpa naskah tuh pernah ada satu akun yang dimana akun itu tuh gagal karena ya itu tadi ya kita lupa ya. Sumpah. Lupa password. Ya. Bukan. Handphoneku kan dulu itu kan. Tragedi. Yang agak hilang sama yang nyicilin. Rusak ya kalau saya. Rusak enggak? Tapi diambil sama yang nyicilinnya. Oh iya. Gua tuh udah capek nyapu loh, dijelasin malahan. Iya marah ya. Gua tadi kan iya benar. Malah dijelasin. Kromboloninya malah dijelasin. Manis dong kromboloni. Yo. Malah sama dia dipertegas tapi ya udah deh balikin deh HP-nya. Mungkin dulu ya udah deh karena mungkin HP-nya harus kembali. Ya, jadi akhirnya ya udah Ray juga nggak inget juga ya sama nggak inget sama akunnya sama itu ya karena harus verifikasi ke handphone itu. Iya benar sebenarnya ingat ya tapi harus verifikasi itu susahnya gitu. Jadi sama akun IG juga nyangkut. Iya betul nyangkut di situ. Jadi salah satu caranya itu kita harus pinjam lagi HP-nya buat verifikasi, tapi ya nggak mungkin kan. Tapi sebelum itu apa ya? Kenapa memutuskan untuk bikin namanya tanpa naskah? Itu. Apakah ini udah berjalan dulu terus nge-tag video baru nemu judulnya atau ya memang sudah dikonsepkan tanpa naskah terus baru ngobrol terus
Apa ya kayak gimana? Ya itu Ini gimana sih? tanpa naskah. Ya itu dia, karena kita ngobrolinnya obrolan-obrolan yang random terus. Oh jadi sudah memang tanpa naskah tuh udah ada terus langsung ininya. Belum, kita belum punya nama waktu itu sih. Iya, Sebelum jadi kita tag dulu aja. Tag dulu sampai akhirnya pas setelah tag malamnya, kalau nggak salah ya malamnya mikir nama yang cocok apaan ya. Mungkin karena obrolannya nggak jelas, nggak random, bukan nggak jelas juga maksudnya, obrolannya random. Dan senemunya kita aja, makanya ya udah deh, kayaknya tanpa naskah bagus gitu. Iya. Nah tadinya sejujurnya namanya tuh pengennya unscripted. Nah yang pada akhirnya jadi akun IG nama aku. Karena apa? Takutnya kalau bahasa Inggris tuh orang-orang sini tuh susah nemunya. Oh iya benar, si keywordnya mungkin keywordnya. ya. Makanya udah tanpa naskah. Iya, wong unscripted ini biar nggak ada ada. Biar familiar lah. Iya, terus nggak ada juga ini di katalog tuh nggak ada, di hashtag tuh nggak ada. Ya karena unscripted ya. Unscripted. Ya jadi nggak ada aja. Nggak ada. Akunnya nggak ada. Itu lebih dalam dari deep web itu. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Kalau dari segi apa namanya, kenapa namanya tanpa naskah gitu. Ya, karena hal itu aja. Ini kan berseberangan banget dengan lu sebelumnya pencinta horor. Kenapa kok lu berani 180 derajat? Ya lagi pengen numpain unek-unek dan kebetulan sama juga, selaras juga kayaknya, ada kecocokan lah. Itu dari segi konsep di channel YouTube gini tuh. Dan apalagi mungkin dulu tuh kalau nggak salah ya, kalau aku masih nggak lupa itu ketika kebetulan Ray mungkin ada masalah ya internal ya, kalau nggak salah ya lagi ada masalah internal gitu. Jadi akhirnya ya sempet narik aku juga buat ngobrol di luar gitu. Lalu akhirnya setelah ngobrol itu berlangsung, akhirnya Ray itu bilang ya kita ini bikin channel gitu. Jadi supaya cerita-cerita yang kita obrolin itu tuh nggak cuman didengar nggak cuman dinikmati sama kita berdua aja, tapi kita sharing juga sama teman-teman. Yang mana mungkin dari mungkin siapa tahu ya bisa jadi insight juga gitu buat teman-teman yang nonton gitu. Jadi akhirnya bisa belajar juga dari pengalaman kita gitu ya. Walaupun kita di sini tuh sangat mengharapkan cerita juga sih dari teman-teman semua gitu. Makanya kita selalu nyediain kolom komentar gitu. Makanya aku onin gitu. Lalu ya siapa tahu gitu kan ada yang mau sharing atau apa ya. Mungkin kalau ada kalau misalkan mau ngikut jadi narasumber juga kan, kita selalu welcome lah gitu ya, teman-teman semua gitu. Available. Ya makanya dari situ tuh setelah itu lahirlah tanpa naskah ya. Kita ngobrolin awalnya ya untuk di akun yang pertama itu tuh aku ngobrolin masalah di SD dulu ya, kehidupan di SD dulu kan. Karena aku sama Ray kan emang historinya kan ketemunya waktu di SD. Bareng beliau juga sama. Aku nggak diajak. Aku nggak diajak. Belum. Nanti ada. Awalnya kan aku berdua dulu nih sama si Ray itu. Jadi karena kita ini teman dari SD, jadi akhirnya kita ngobrolin cerita-cerita dulu ya di waktu di SD. Nostalgia lah ya. Nostalgia. Ya gitulah. Habis kayak gitu akhirnya mungkin kita baru mau ini ya ngajak satu narasumber yang mana mungkin dari teman kita sendiri. Itu juga betul. Nah, siapa deh? Namanya adalah Suryanandra. Suryananda. Kalau kalian tahu Suryananda. Karena kebetulan waktu itu dia masih aktif juga di PWK ya. Iya betul. Tapi kita kaget aja udah. Iya. Mas. Sinilah. Tuh. Udah ngomongin. Sekarang sibuknya nambah lagi pacar sama closet ya. Kasih. Guys. Kemarin tour di ini di NTT kemarin di Jonggol. Di NTT juga. Bogor. Iya sama ini sih. Suku pedalaman gitu. Kumaya. Iya. Nah, jadi akhirnya ya aku sama Ray juga ya bilang, Ray, supaya nggak kita berdua mulu, gimana kalau kita undang satu narasumber tapi yang terdekat aja. Ya, terdekat dari dulu. Teman SD akhirnya aku ngundang dia ini gitu kan. Waktu itu lagi ngobrolin masalah ini bullying. Bullying. Oh, yang pas bullying. Awal itu kan.
awalnya gini ya, dia itu diajak tuh ya namanya ngobrol di depan publik ini tuh dia banyak pikirannya apa sih dulu tuh, aku nggak pede apalagi Oh, yang pas yang gimana? awal-awal Iya. aku ngajak terus kamu bilang Oh iya nggak tuh. pede nih. Yang ngajak atau yang pas jadi apa narsum itu? Maksudnya tuh jadi narasumber dulu gitu. Oh, ya karena apa ya? Yang dia itu tadi ya memang ini dunia baru juga, jadi apa ya, untuk ini kan bertujuan untuk apa ya, entertainment gitu ya, maksudnya ya kalau misalkan obrolannya apa ya, gua nggak pede kan, jadi kayak yang nonton juga jadi kayak nggak apa sih ini nggak jelas gitu loh, jadi ditakutkan tuh kayak gitu, jadi masih kaku dan bener-bener apa ya, nggak mau ngelihat ke kamera gitu loh, jadi nge-distract entah ngeliatin apa gitu loh maksudnya tuh. Iya. Memang pertama tuh perasaannya gitu ya. iya nggak, soalnya ya memang dan awalnya pun gitu kan ditanya mau nggak ini datang ini mau ngapain gitu loh maksudnya tuh, yang ngobrol ini aja. Hah? ngobrol ya udah pokoknya ngobrol randomnya ya, randomnya kan hanya harus ada konteksnya gitu ada kan, temanya lagi dia. nggak ini mah udah beneran random ya. Ya apa ya, ya mereka sih bilangnya pokoknya mah ya udah ya, kalau misalkan nggak pede ngomong di umum udah ini lu abaikan kamera udah aja kayak ngobrol biasa Ya gitu. kayak ngobrol bertiga Ya, lah gitu. dia berawal ya, tapi ya tetap aja kan tetap akan distract karena ya kan dicari beberapa pertanyaan, kalian tonton lagi aja lah. Ini kayak sengaja banget gitu kan, bener-bener ngegali gitu lah, tapi ya nggak ya untuk ya first impression sumpah itu gue keringat dingin itu, kagak ngapa-ngapain diem aja gitu kan, sampai mau nggak bokeh. Iya itu tuh Itu nggak kayak gue, Bang. untungnya dikit sih, tapi ingat tapi kan sama juga. iya maksudnya tuh ya memang gue masih inget itu tuh, wih di sini sumpah gue kayak di pojokannya. Iya. Dia di kanan, si Cepi di kiri, sini udah kayak lagi diinterogasi anjir sumpah itu tuh anjir. Iya soalnya kan iya apa? Ya agak dekat gitu kan maksudnya tuh, terus buset gitu aja jadi diem aja gue sampai ditanya aja udah, kalau ngomong tuh ya kalau ditanya kan gitu, tapi ya itu salah satu first impression di mana ya itu tadi memang pertama kalinya gua apa ya, menceritakan dulu pernah di posisi sulit dan di masa itu pun ya di belakangin aja nggak jauh juga kan, banyak kasus pembulian juga lah ya, perundungan sebagai macam ya, mungkin gua mikirnya oh ya mungkin memang ini saatnya sih gitu ya, kalau hal yang seperti ini tuh ya memang harus banyak orang tuh yang tahu gitu, ternyata ya memang di balik sosok manusia tuh yang kalian pikir tuh normal, ternyata ya nggak normal. Di baliknya itu tuh dia bikin usaha namanya abnormal. Oh iya. Jadi ya dari situ jadi ya teman-teman tahu sendiri ya, itu sangat relate banget gitu, makanya gue di situ ya itu dan itu benar-benar impression gue ngomong di depan publik, di depan bener kamera ya, untuk kanal-kanal ya entertainment ini gitu loh. Jadi nah dari situ tuh sebenarnya muncul akhirnya gitu loh. Gue ya selama ini tuh ya yang ngerasain trauma tuh ya gue sendiri gitu kan, karena gue mikirnya ngapain sih gitu kan kita menceritakan ya seolah-olah kita kan menjual kesedihan gitu loh, maksudnya kan ya nggak semua orang pengen dengar kesedihan lu juga gitu kan, tapi di posisi itu tuh wah lega aja gitu loh, maksudnya selama ini dipendem ternyata gue tuh nggak sendiri gitu. Iya. Itu paling gokil sih itu sumpah. Ya makanya waktu itu kita itu inginnya tuh ngasih wadah juga ya buat teman-teman siapapun itu, nggak hanya kita sendiri yang misalkan punya masalah atau apa, nggak apa-apa kita ngobrol aja di sini, walaupun mungkin kita obrolannya ditambah sama device perangkat di depannya gitu ya. Tapi di situ tuh ternyata ada ya mungkin ada manfaatnya juga ya, baik bagi teman-teman yang mungkin mengambil hal positifnya dan mungkin dijadikan pelajaran juga sih buat hidupnya. Jadi dulu itu emang Samara itu pengen gimana ya mungkin di salah satu pengen bikin tambah warna juga, lalu akhirnya karena dulu itu kesibukan kita bercabang juga ya, jadi akhirnya
gimana kalau kita narasumber kemarin ya si Pras itu kita tambahin lagi jadi host juga gitu di Tanpa Naskah. Jadi salah satu dari kita ada yang mungkin sibuk, jadi yang lain bisa nge-backup gitu. Ya, biar tetap bisa berjalan lah. Nah, itulah jadi apa namanya itu tujuannya arahnya ke situ gitu. Sekte, dia mau bilang ke sekte loh. Iya jadi. Typo. Terus akhirnya ya udah deh, aku sama ngajakin lah si Pras, lalu akhirnya dia juga mau. Ya mungkin awalnya dia juga punya pendapat juga gimana kalau ke horor lagi. Aduh, Pras jangan ke horor. Itu tuh dulu aku tuh di awal tuh udah pikir sama si Ray. Bahkan horor itu bahkan ditiadakan ya akhirnya. Si Pras mungkin pengen cerita masalah horor. Mungkin udah nanti dulu aja deh mungkin kalau gitu mah sangat tricky juga. Lalu akhirnya pas ini kita tuh sebenarnya udah punya konsep di awal Tanpa Naskah tuh ngobrolin masalah hal-hal kehidupan yang relevan, relate atau apapun yang jadi hot news gitu ya, bisa aja gitu. Terus akhirnya ya udah deh, kita juga akhirnya mau. Akhirnya ya udah berjalan lah kita lumayan lama dari situ. Akhirnya setelah itu tuh aku tuh kepikiran buat nambah lagi orang, nambah lagi host lah gitu. Yang mana mungkin dari teman aku sendiri, dari senior aku lah gitu. Jadi awalnya itu aku sempat diundang juga jadi narasumber di podcastnya dia. Mungkin kalau kalian tahu podcastnya ini apa, Karyawan NJK ya apa kalau nggak salah tuh. Namanya juga Karyawan. Oh ya, NJK ya. Di situ ketemulah sama ya dia sendiri ya, dia sebenarnya ketemu sama dia mah dari tempat kerja juga, ketemu udah lebih awal ya. Sama Anovan waktu itu tuh ngobrol masalah apa percintaan di dunia kerja yang dimana dulu itu apa ya namanya itu agak ini juga sih, agak apa ya sebenarnya aku tuh sorry ya mungkin kelas balik ya. Sebelum podcast ini jalan, kayaknya aku dulu udah lebih duluan deh. Jadi narasumber tuh. Lebih duluan itu. Lebih duluan. Bahkan. Jadi momennya, timelinenya, aku lebih duluan ngobrol di podcastnya itu NJK itu. Sebelum Tanpa Naskah. Timing itu. Nah dari situ tuh aku tuh sebenarnya modal dari itu. Ternyata setelah aku ikut podcastnya Adwi sama Anovan ini. Ternyata aku berani juga ya ngobrol di depan publik gitu. Jadi apa ya bermodalkan keberanian gitu ngobrol depan handphone lah gitu. Ya lu akhirnya yaudah deh sama Ray akhirnya bikin. Nah setelah itu timelinenya ketemu si Pras terus kita jadiin host juga. Aku tuh kepikiran dulu itu karena mungkin dari storytellingnya. Benar. Mungkin masuklah ya kategorinya gitu ya di Tanpa Naskah. Dan kebetulan mungkin bertepatan dengan momen dimana podcast NJK ini udah nggak berjalan lagi gitu. Lalu akhirnya sayang banget sih gitu. Bahkan itu videonya udah banyak banget gitu ya yang di podcastnya NJK itu, dan 500 lebih tuh. Iya, pokoknya di seputaran karyawan, tempat kerja semuanya dikupas habis sama mereka berdua. Lalu akhirnya mungkin harus down ya, aku nggak tahu ya apa mungkin kendalanya, tapi yang jelas aku lihat si Duok nganggur nih gitu kan. Si Duok nganggur nih gitu. Apakah efek itu PHK masalah itu ya ikut bubar tuh? Episode sebelum gitu. Iya, terus akhirnya aku tuh kepikiran ya, si Duok nganggur nih gitu ya. Aduh nganggur. Lalu akhirnya ya awalnya sih aku nggak bilang sama si Ray, tapi Ray itu ngelihat mungkin menilai riset gitu. Ternyata orang ini oke juga nih kalau itu kenapa saya mau pengen sharing bareng sama dia kan NJK itu. Coba ceritain fun fact-nya. Gimana ada fun fact-nya kan? Gak apa lanjut dulu yang saya pilih dulu. Enggak, tapi kan ini biar clear ngerti konteksnya, coba sebelum dilanjut Happy itu. Gimana? Jadi ya setelah Cepi ini kan waktu itu ada di podcast itulah sama Abang Dwi sama Nopal. Nah di sana dikarenakan pembahasannya soal dunia kerja, dan pada saat itu memang ada banyak pikiran lah soal pekerjaan ya. Sorry bentar. Itu udah ada Tanpa Naskah belum? Pas aku mau jadi narsum, udah itu udah jalan satu episode. Udah jalan satu episode. Oke. Nah satu episode itu
terus ya aku DM lah si Instagramnya kan. Jadi Instagram ininya bukan langsung ke apa si podcast, bukan langsung ke hostnya pertamanya Pak. Tapi nggak ada tanggapan. Ke manajernya berarti. Nah, terus aku DM lah, beraniin diri untuk apa ke DM hostnya Bang Dwi itu kan. Aku masih ada kok masalah ya ini ya. Ntar ada di sini nah ada. Si story chatnya lah gitu. Pengen apa ngobrol bareng juga di situ. Tanya oke nanti ya kita atur dulu apa namanya schedule-nya. Waktu itu oke. Nah setelah itu ya mungkin ada selang beberapa waktu bubarlah podcast itu. Belum. Aku seudonnya waktu itu ya anjing. Padahal aku pengen ngobrol di sana gitu. Biasa ulahnya. Iya. Bikin bubar loh malah. Ini mah kocaknya aja gitu ya. Ya terlepas mungkin ada apa sesuatu yang terjadi di situ. Jadi sehingga podcast itu bubar. Kita nggak tahu ya mungkin itu memang urusan manajemen lah ya. Ada urusan internalnya lah. Nah dari sanalah kita ini fokusin si Tanpa Naskah ini di episode 2 dengan Pras. Kalau nggak salah itu waktu itu dibikin 2 part ya Pak. Iya, bikin 2 part. Apa videonya? Videonya Dibikin 2 part yang pas ngobrol sama kamu itu. Tapi sebenarnya waktu itu tuh kalau nggak di ini tuh itu 2 jam loh. Iya, durasi aslinya. Durasi Ya, aslinya 2 jam. Tapi ya itu fun fact-nya memang itu tuh aku nggak sadar kalau sudah udah durasinya sampai 2 jam karena ya gue sebenarnya gitu berawal dari ya gue ngikutin ya maksudnya gue keluarin semua unek-unek itu semua gitu karena beberapa kan apa ya yang biasanya yang soal perundungan yang sudah terkuak ke media tuh ditanyanya karena ya kenapa baru sekarang bilangnya kayak karena mereka nggak berani untuk speak up ya karena si korban ini tuh ya merasa ya sudah tidak ya dia tuh nggak dihargain di bumi ya ngapain ya untuk orang ini berarti memang ya udah gitu gue tuh nggak berguna dan semacam sampah ya udah gitu karena ini pribadi sendiri. Kalau misalkan speak up kan terkadang ada juga sifat manusia yang justru malah disyukurin wah syukur lu gini makanya lu gak usah giniin nggak ngerti konteksnya agak gimana makanya dari situ coba gue wah aja pantas jadi bapak gue tuh gitu tapi ya memang emang itu gokil sih ya makasih Pras yang jadi narasumber dari situ ya jadi akhirnya lu berani buat ngobrol apapun itu gitu dengan luas gitu dengan walaupun dengan ya berbagai kekurangan lah ya sebenarnya ya enggak lu aja sih kita juga sama aja gitu. Iya maksudnya ya yang apa ya yang benar-benar ngerubah juga sih itu ya karena memang benar. Semoga apa ya kita namanya manusia ya semoga dengan obrolan yang pas segmen bully itu ya jadi manusia zaman sekarang tuh ya harus awareness juga gitu terhadap sekitar gitu jangan kok urusan lu iya memang tapi ya di beberapa kondisi ya saling care lah gitu loh maksudnya ya memang karena memang ya harus ditata juga karena ya dunia ini ya se-cruel itu seancur itulah gitu loh maksudnya ternyata ya tatanan manusianya juga ya makin modern ternyata ya intelektualnya mereka ini tuh ya justru malah jadi ini salah satu hal yang primitif ya kan gitu ya nggak ada habisnya sih kalau di maksudnya itu apa siap pembulian setelah itu kan ya banyak banget lah kalian tonton itu banyak banget kan apa kasus-kasus pembulian tuh gila tapi ya itu ya benar-benar yang ngerubah banget sih. Oke. Kira-kira gini Pras kira-kira apa sih ya gitu yang mungkin dari awal lu seorang introvert juga ya bisa kebilang gitu kan dulunya nggak pernah mau ngobrol di depan publik gitu karena ya mungkin ada rasa entah itu ragu kah takut salah ngomong kah atau apakah gitu jadi sekarang yang kerasa sama lu tuh gimana sih gitu setelah ngikut kita yang setelah ngikut Tanpa Naskah gitu sampai sejauh ini gitu ya apa ya awalnya tuh ya karena ya sebenarnya apa ya berawal dari yang memang
bukan ranahnya juga gitu ya, bener-bener ini pertama kalinya terjadi entertain gitu, sebelumnya enggak gitu loh, dan bener-bener nggak ngerti dunia ini tuh gimana ya, jadi kasarannya apa yang nggak punya pakem dan nggak punya ilmunya lah kasarannya tuh ini tuh. Jadi gimana, jadi kan ya kalau yang namanya apa ya entertain tuh kan kita nggak tahu di balik layarnya gimana. Terus yang kita lihat ini sebenarnya tuh di directnya gimana sih, kita tuh baca teks kah, terus kita tuh ya sengaja ya memang ya karena di masa-masa itu kan apapun itu yang intinya mah clickbait. Terus gimana caranya film meskipun nggak ada isinya sama sekali gitu loh maksudnya. Gue seperti ya karena pertama tuh bingung dan baru depan bener-bener muncul di depan kamera tuh ya ini gitu loh. Dan meskipun kita banyak humornya tapi ternyata ya emang harus kita dituntut untuk serius juga gitu loh di beberapa konten. Nah itu gue tuh sebenarnya nggak bisa, tapi ya memang gue tuh orangnya suka cerita, cuma kan ya kalau di depan kamera kan ya beda konteks gitu ya, maksudnya tuh ya kalau kita ngobrol mah kan bisa pakai bahasa kita sendiri gitu loh maksudnya. Terus wah nggak, kalau di depan kamera kan ya nggak bisa seenaknya juga ya, takutnya kalau misalkan kita ngebahas apa gitu terus misalkan ada orang yang dirugikan kita sebut identitasnya kan, nah itu loh maksudnya tuh. Jadi dicari FBI. nah ini takut diculik alien kayak di Dago aja. Nah dan ya itu juga maksudnya pas keluar dari pintu kayak Mr. Bean. Iyalah ras bumina iya gitu kan. Nah siapa tahu. Iya tapi ya karena ya apa ya ya beda aja lah gitu rasanya, karena ya memang ya itu tadi yang tadi Cepi bilang, maksudnya ya memang ya sebenarnya kalau misalkan mau podcast atau bikin sebuah acara kalau apa ya horor aku sanggup gitu loh maksudnya. Karena ya memang ya itu tadi gitu ya, memang sebenarnya kita bertiga itu tadi apa kita bertiga tuh banyak kesamaan gitu loh dalam beberapa hal tuh. Sama-sama lanang aja. Sama-sama lanang cowok. Ya itu karena ya apa ya maksudnya tuh lebih relate dan ya bukan kapasitas, maksudnya tuh aku tuh ya bisa lah gitu ya kalau misalkan horor. Karena apa ya aku bukannya nggak punya kelebihan, cuma maksudnya beberapa kali itu ya ngalamin pribadi gitu loh maksudnya. Kalau itu ya bisa, dan ya sebenarnya sih apa ya kalau kita beneran pengen niat mah ya kita sebenarnya bisa aja gitu kan, kita pura-pura gitu. Oh ini tuh ini nggak sengaja nih ada yang ngirim video ininya, sebenarnya kita bisa aja gitu ya bikin cerita wadidaw cuma ya memang berkata Cepi kalau kayak gitu ya apa ya kelamaan dirasa tuh kayak kita tuh berdosa gitu lah anjir, dan resikonya cukup iya sih benar. Padahal ya maksudnya kalau gini seperti misalnya ya sorry aja maksudnya konten horor zaman sekarang lebih dari wadidaw. Terus dan ya itu tadi balik lagi karena ya apa gue pede karena ya ada dia ini, ada si Ray ini beberapa kali lah ya maksudnya tuh pernah ke sama si Bang Gilang, terus ke radio juga. Nah gue pede maksudnya itu kan karena wah ini dia nggak sendirian gitu, jadi ada kita tuh bisa kalau misalnya gue salah bisa dituntun sama ini orang gitu loh maksudnya. Karena memang udah dia duluan yang berkecimpung lah ya maksudnya tuh. Iya serius tapi ini serius ya. Dia memang udah dia duluan gitu loh. Jadi apa ya kalau misalkan dia tuh tahu oh gininya gitu loh, soalnya jadi dia maksudnya tuh udah lebih dulu lah yang terjun gitu loh. Itu gue masih oke aja gitu loh, cuma dipikir-pikir harus pakai narasumber ya memang gitu loh. Tulisannya gimana KMPH? Enggak pakai mod gini ya. WK. Iya gitu jadi ya. Hahaha. Ya itu terus ya fun fact-nya juga kita juga pernah apa ya sebenarnya sih gue sendiri sih memutar otak untuk horor oke, tapi kan ya balik lagi karena ya aku sama Ray dia ya kita pernah hidup tidak jelas di dark room tuh berapa tahun ya. Kita tuh soalnya suka banget dengan yang namanya habisin waktu konspirasi juga. Oh iya. Hal-hal yang masih tabu untuk kalangan umum, tapi ini ada sebuah teori itu memang suka dan
itu kan ya horor juga, tapi horornya kan ya bukan horor. Ya horor tuh ya sekali lagi misalnya horor tuh belum tentu hantu gitu Mas. Horor tuh ya karena itu kan sebuah istilah horor tuh ya memang situasi yang mencekam dan menyeramkan gitu loh, horor itu sendiri. ceritanya lah gitu ya. Ya, yang gitu kan ya itu tadi. Pernah kita sempat satu video yang kita nyobain konsep konspirasi itulah ya gitu karena itu ya di episode itu karena ya maksudnya apa ya kita. Nah kalau di situ gua ngerti kerjanya gitu gimana gitu loh di horor, karena ya memang maksudnya sering baca artikel sana sini gitu kan, terus ya memang mengikuti dan apa ya seru aja dan itu pasarnya tuh luas gitu loh maksudnya tuh. Cuma kan ya memang risetnya dan ya itu tadi balik lagi kenapa dikip dulu ya, bener kata Cevi, gue takut dijemput alien gitu loh maksudnya tuh, karena alien ini tuh lebih seram dari apapun itu gitu loh. Itu soalnya takut tahu-tahu ya ada yang nge-DM, nah itu tuh wah iya ya umur udah segini dia udah punya anak istri, iya jangan dia itu horor juga gitu kan maksudnya tuh. Terus ya perlahan wah ya inilah yang bisa kalian lihat ini, ternyata ya memang kita harus mengikuti flow. Ya ini gue yang sekarang gitu. Jadi bisa mengikuti mereka berdua gitu maksudku, yang benar-benar jadi apa ya progresnya lah gitu loh, ngeliat mereka berdua ini tuh selama ini yang gue ngeliat progresnya, perkembangan. Ya kalian bisa bedain lah ya dulu gimana cara ngebawainnya, terus yang sekarang tuh gue gimana, yang dulu gimana. Ya ini gitu berkat sepuh sepuh suka pengen berak kalau gitu. Berak dulu deh. di situ kalau dari gue gitu. Iya sih, jadi kalau dari ya gue sendiri mungkin ya semoga ini aja deh, kita terus berkembang aja deh ya gitu buat podcast ini gitu. Mungkin buat nextnya kita akan ngobrolin hal-hal yang pokoknya rahasia ya gitu. Terus pantengin aja gitu ya. Berhubung mungkin udah mau sejam ya kita ngobrol. Dan mungkin teman-teman di sini ada kalau ada kritik dan saran, boleh lah. Nah kalau misalkan ada kritik dan saran boleh juga sih teman-teman di sana buat chat aja sih di kolom komen gitu ya. Barangkali ada requestan atau apa, tapi ya mohon maaf kalau bisa ada requestan yang mungkin kita sendiri belum bisa mewujudkan requestannya itu karena kadang kita tuh buat nyiapin konteks mungkin ya, apalagi dengan setelah apa ya seiring dengan mungkin anniversary kita ya, kita juga pengen obrolannya itu lebih ke kayak gimana ya, mungkin kayak entah itu dari hot news atau dan sebagainya gitu ya, pengen lah gitu ya kita juga. Jadi kita perlu riset juga sih gitu, jadi perlu riset dan sebenarnya tetap aja sih tanpa naskah itu dari dulu kita random dadakan aja sih gitu, tapi ya mungkin stay tune aja sih gitu di channel kita lah gitu, tunggu sesuatu yang barunya gitu aja deh gitu teman-teman. Pokoknya akan ada surprise lah. Ditunggu. Kenapa kita nggak spill biar kalian penasaran? Iya. Itu. Udah gitu aja. Makanya ya apa ya ini sih ya thank you ya supportnya selama ini dari kalian juga gitu, maksudnya ya doakan kita semua ini tuh bisa menjadikan konten yang lebih matang lagi, lebih menghibur lagi, dan lebih berisi enggaknya ya gimana ntar aja, mau isinya kacang, mau isinya empedu kayak gitu, tapi ya tapi ketahuilah teman-teman, kita pun ya empedu semoga apa ya kita pun maksudnya ya berusaha untuk menghibur kalian dengan obrolan random kita ini gitu ya. Jadi apa ya sebenarnya ya obrolan kita sebenarnya nggak pernah yang berat-berat dan yang wah ya gimana ini mah sebuah apa ya kanal yang ralat dan terjadi sehari-hari dan di sekitar kita gitu lah. Jadi ya bahasanya pun ya sesederhana itu gitu. Jadi apa ya, jangan berharap lebih ke kita lah pokoknya mah. Intinya mah ya semoga ya
selamat menikmati aja lah gitu konten-konten dari kita ya. Kalau ada kritik sarannya ya boleh bantu ya, karena itu ya salah satu bentuk support juga ke kita agar lebih membangun masa depan yang lebih indah lagi lah pokoknya gitu. Gitulah pokoknya. Diplomatis apa sih yang menisok serius banget anjir. Yes dong. Gue lagi nonton podcast Densu tadi ya. Denny Supriyadi. Denny Supriyadi. Wow. Ya pada intinya mungkin dari kita ya terima kasih juga buat subscriber yang selalu nonton kita gitu ya, yang udah subscribe, like dan komen gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Semoga kalian juga sehat selalu gitu ya. Semoga rezekinya selalu mengalir. Amin. Gitu aja. Kalau untuk dari aku, dari kalian ada lagi yang mau diobrolin? Dari aku paling stay tune dan temukan hal baru di channel YouTube ini. Oke. Coming soon. Teman-teman boleh komen di bawah gitu yang Bang, suaranya gedein dikit dong Bang. Boleh. Boleh. Misalnya kalau yang baru gabung takutnya maksudnya tuh didengerinnya pakai gini, terus kalau enggak gitu pakai alat yang bisa menangkap suara sonar. Ultrasonic gitu. Iya, suara sonar itu yang cuma bisa didengerin sama kelelawar. Nah, itu kan karena frekuensinya gitu tadi karena ini tuh mungkin salah satu efek terlalu lama di dark room. Bisa. Karena butuh keheningan. Sama dia juga gitu ngobrolnya tuh bener-bener ini istilahnya apa? Whisper kan gitu kan, berbisik gitu. Karena mana wilayah 100 itu dia. Dadah. Terima kasih ya semuanya. Ya. Sehat-sehat kalian. Oke, dadah. Ntar ngobrol gede ya, yang gede yang kencang.